Ada yang setipe gitu ya kayak aku gini, yang sungkan mau ngomong izin, itu bener-bener kalian harus pinter-pinter jaga kesehatan kalian kan. Kalau ada yang pokoknya buat kalian semua yang mau pergi ke Taiwan itu harus semangat. Tujuan kalian kerja untuk masa depan, pokoknya semangat. Pokoknya kalian tuh jangan mikir yang aneh-aneh. Pokoknya kalau mau berangkat ke Taiwan tuh kalian harus bener-bener sehat badannya itu loh. Karena kan pas datang itu kan di medical lagi. Nah, nauzubidzalik sebenarnya ya, karena udah ada yang aku sering dengar kabar itu katanya pas datang itu pas dari di Indonesia itu sehat. Pas nyampe ke Taiwan itu ternyata diperiksa medical sini kan, pas medical sini ternyata dia itu punya keluhan, jadi dipulangin lagi ke Indonesia, nggak kerja. Makanya untuk kalian semua yang mau kerja ke Taiwan, jaga kesehatan kalian. Kalau di sini kan kita nggak tahu kan majikan kita gimana kan, mau kadang ada majikan yang pengertian, kita bisa pergi jalan-jalan sambil pijet gitu kan. Tapi aku di sini jujur, aku 5 tahun di sini tuh nggak pernah pijet. Jadi kemana mau pijet kan, aku mau ngomong juga ke majikan aku mau pijet gitu kan, sungkan aku ngomongnya, nggak tahu kenapa, apa sih aku saking nurutnya ya. Sampai mau ngomong izin mau itu juga sungkan gitu ngomongnya. Yang setipe gitu ya kayak aku gini, yang sungkan mau ngomong izin, itu bener-bener kalian harus pinter-pinter jaga kesehatan kalian. Karena apa? Karena di Taiwan itu kan kita kan nggak tahu kan apa yang kita jaga, siapa pasiennya seperti apa, bagaimana. Tapi alhamdulillah syukurnya itu aku di sini yang jaga, aku tuh nggak jaga pasiennya. Karena aku jaga pasien cuman hanya melihatkan saja aktivitas dia. Kalau dia kenapa-napa aku kasih tahu sama majikan aku gitu loh. Tapi kan dia kan bisa jalan, bisa di sayuran, jadi aku tuh nggak terlalu dia gitu loh, nggak terlalu menjaga dia banget, cuma melihatkan saja gitu loh. Jadi yang dapat jobnya itu menjaga pasien, kalian harus memahami dan harus mengerti. Mending kalau kita selalu diikutin sama majikan. Kalau kan kadang ada kan nih, pengalaman aku sendiri ya, aku pertama kali jaga nenek itu majikan nggak ada, posisi aku di Thailand, majikan di Taipei, jadi aku ditinggal berduaan aja sama neneknya itu. Tapi ada sih cowok laki-laki, tapi dia juga sepetuk sebelah gitu loh. Jadi dia juga nggak bisa gitu jaga nenek. Keluhan aku juga, pertama aku tuh datang ke Taiwan nggak terlalu ngerti bahasa, ditambah lagi yang aku jaga itu bahasanya itu bahasa, kalau kita tuh bahasa orang tua gitu loh. Sedangkan kita diajarin di PT itu bahasa, misalnya bahasa Taiwan gitu kan, bahasa apa, kalau kalau kita bahasa Indonesianya gitu loh, nggak terlalu paham juga kan bahasa bahasa orang Taiwan, kita aku juga nggak paham. Sedangkan yang aku jaga itu pasiennya bahasa, yaitu bahasa orang tua. Aku kadang nggak mudah, udah orangnya udah yang aku jaga tuh kan lumayan ya pikun gitu kan, jadi aku kadang nggak paham juga kalau malam itu minta bangun ini itu kan. Jadi lebih baik kalian itu kalau mau pergi ke Taiwan itu nggak harus bisa sih, cuman memahami aja gitu loh, memahami aja, nggak harus bisa. Tapi kalau posisinya kayak aku waktu di Thailand itu kan nggak ada majikan cewek, itu bener-bener bikin aku stres, bikin aku itu nggak bisa tidur malam. Pokoknya dia tuh minta nggak mau tidur malam ini itu kan. Tapi aku sabar sih, karena kan emang niat aku kerja dan aku juga harus memahami kan. Emang dari awal juga kita dikasih taunya kan kalau jaga orang tua tuh harus sabar. Kalian semua ya, ini mah buat kalian aja ya, ini pengalaman aku waktu pertama jaga pasien yang bener lumayan agak pikun gitu loh. Jadi kan kita pertama kerja di Taiwan belum lancar bahasa Taiwan, apalagi bahasa ditambah bahasa orang tua. Jadi tuh aku datang, memang aku nggak ngerti bahasa Taiwan, tapi aku pertama dapat majikan itu otomatis kan aku kan belum apa, walaupun aku nggak ngerti bahasa Taiwan, tapi aku memahami kata-kata yang bodoh atau itu gitu ya. Nah aku memahami, jadi aku sering sakit hati di situ sih dengan kata-kata doang. Karena kan aku memang nggak ngerti bahasa kan, waktu pertama datang itu nggak ngerti bahasa, apalagi bahasa orang tua kan. Jadi kata teman aku bilang,
udah senyumin aja, pura-pura nggak mudeng aja katanya gitu kan. Kalau denger bahasa bodoh ataupun bahasa apa, kalian ikhlas aja. Emang kenyataannya emang kita itu kayak orang bodoh gitu. Pertama datang ke Taiwan itu kayak orang nggak ngerti bahasa, nggak apalagi ditambah bahasa orang apa, orang tua kan. Ya ikhlasin aja lah pokoknya kalau dikatain kayak gitu. Tapi pas alhamdulillahnya waktu majikan pertama itu kan karena aku bener-bener gak ngerti bahasa kan. Nah pas aku datang ke majikan yang sekarang itu karena aku sering berkomunikasi, sering ngobrol sama majikan cewek, sama neneknya kan masih sehat, majikan cewek juga baik, jadi sering berkomunikasi, jadi kata-kata kasar itu nggak ada, semacamnya bodoh atau semacamnya apalah gimana, aku nggak pernah denger gitu loh pas di sini tuh nggak pernah denger kata-kata bahasa yang kasar gitu loh, ataupun bahasa-bahasa kayak semacam kalau kita ngaruh-ngaruhi gitu ya, nggak ada pas di majikan sini, karena kan sering berkomunikasi, sering ngobrol, sering canda tawa. Kalau masak bareng sama majikan tuh pasti ada apa ya, ada leluconnya, ada curhatnya, ada bahasa goyonan gitu loh, guyon-guyon gitu sama majikan kalau pas di sini ya. Karena kan waktu di sana kan majikan kan seringnya nelpon gitu loh, nggak pernah komunikasi sama aku, jadi seringnya tuh nelpon dari kayak semacamnya kayak LDR gitu antara Taipei dan Thailand, jadi cuma hanya lewat telepon nanyain ininya gimana ini itu kan. Kadang aku nggak paham ya, orang baru datang di Taiwan harus ngerti bahasa kan, kita juga nggak tapi disyukurin aja sih, ada hikmahnya juga. Tapi kadang aku juga ngomong ke majikan, jujur aku bilang ya, aku tuh ngomong tuh nggak bisa, ngomong bahasa Taiwan tuh aku nggak bisa. Karena apa? Setiap bahasa Taiwan itu kalau kita sebagai orang Indonesia ngelihatnya itu kayak sama, tapi nadanya itu beda emang. Tapi aku tuh kalau ngomong ke majikan itu takut salah ucap gitu loh, takut salah omongan. Makanya aku bilang kalau ngobrol sama kamu maaf ya kalau aku salah omongan atau salah obrolan. Kata dia enggak, kamu ngomong bener kok, kamu ngomongnya bener kayak gitu. Kadang kalau aku ngomongnya nyebut barang itu salah, diketahui sama majikan, bukan itu katanya. Saling paham aja gitu bahasanya. walaupun kadang nenek itu nggak ngerti bahasa aku. Nenek tuh pernah ngobrol sama aku nanya, ini barang apa nih, kata gurunya, ini tuh kayak gini nih, ini kayak gini. Ngerti bahasa aku, jadi nggak ngerti bahasa aku tuh karena ucapannya itu beda, dengan nada ucapannya itu beda sama yang dia ngerti gitu loh. Jadi makanya aku tuh ngobrol sama majikan, tolong kasih tahu nenek kayak gini, dan nanti majikan nyampein kayak gini gitu loh. Sebenarnya sih aku kalau di rumah majikan itu kegiatan aku tuh beres-beres rumah. Datang itu aku sering beresin kamarnya majikan, tapi karena nambah tahun satu minggu sekali beresin kamar majikan, dan nambah tahun lagi 2 minggu sekali beresin majikan. Aku tuh benar-benar, pokoknya kalian tuh inisiatif sendiri aja kalau kerja di Taiwan tuh, inisiatif aja. Pokoknya kalau ada waktu luang, kalau kalian biasa beresin kamar majikan ya beresin aja gitu loh. Terus aku tuh kalau pertama-tama awal tuh datang ke rumah sini tuh pertama-tama izin dulu nelpon, aku mau izin beresin kamar kamu, boleh enggak, aku bilang gitu kan. Katanya boleh, katanya gitu. Kamu nggak cepet-cepet pulang kan? Kalau cepet-cepet pulang aku jujur aku nggak bisa beresin kamar majikan. Makanya aku setiap mau beresin kamar majikan aku telepon dulu dia cepet-cepet pulang atau enggak. Kalau cepet pulang aku nggak mau beresin, karena apa, kamarnya majikan itu harus ganti spray, dan ada kamar mandinya. Kalau dipercepat itu tuh kayak kalau majikan datang itu kayaknya aku grogi gitu, groginya tuh nggak biasa gitu kalau kerja ada orang didampingin orang gitu loh. Jadi kalau bisa aku telepon dulu majikan, kamu pulangnya lama nggak, kalau kamu pulangnya lama aku beresin
beresin kamarnya. Makanya sekarang majikan aku pengertian, kalau aku lagi beresin kamar dia pulangnya agak malam gitu. Pokoknya dia udah mengerti lah watak aku. Jadi makanya majikan itu kalau ngerasa kalau aku pulang tuh harus beradaptasi lagi kan. Kalau harus ganti pembantu itu kan pasti kan setiap pembantu, setiap majikan pasti ya contoh aku pembantu, aku udah nyaman nih sama majikan ini. Terus kalau seandainya nih ya orang yang dia nggak ada itu, pasti kan kita pindah kan, beda majikan lagi. Nah beda majikan lagi kan kita harus beradaptasi lagi. Nah gimana sih orangnya, gimana kan gitu, takutnya kan nggak sesuai harapan gitu. Nah sama dengan majikan aku juga ngerasanya udah nyaman nih sama pembantu ini, dan kalau kenyataannya dianya udah mau pulang mudik, dia harus beradaptasi lagi kan dengan pembantu yang barunya gitu loh. Mending kalau seandainya pembantu barunya itu bisa mengerti dia, bisa memahami dia, dan bisa memahami keluarga dia. Karena kan aku lama di sini dari sebelum punya cucu, sebelum anaknya menikah. Nah sekarang anaknya udah menikah, cucunya 2, dan pokoknya dari sebelum punya cucu, sebelum menikah, sebelum punya cucu. Jadi itu dia tuh udah ngeserg sama aku, karena aku tuh orangnya ringan tangan gitu. Ringan tangan ibaratnya tuh kerja apapun aku selagi aku ada waktu ya aku ya bantu gitu loh, kayak semacamnya ngasih makan cucunya atau semacamnya beresin apa gitu, aku mau gitu loh. Jadi makanya dia tuh pengennya tuh kalau udah itu tuh pengennya tuh ya cuma satu aja gitu loh, gitu. Yang mau pergi ke Taiwan, pokoknya kalian harus semangat, fokus pada tujuan kalian. Tujuan kalian mau kerja, cari uang, fokus cari kerja dan uang, fokus. Jangan punya pikiran yang macam-macam dulu, jalanin dulu aja di Taiwan bagaimana. Pokoknya aku tuh berbagi pengalaman sesuai apa yang aku pernah alami. Jadi kalian harus fokus. Pokoknya kalian harus fokus dan harus semangat, oke? Pokoknya kalian pulang dari Taiwan harus sukses dan tercapai semua tujuan kalian dan cita-cita kalian. Yang terpenting itu kesehatan kalian. Kesehatan kalian itu lebih penting dari. Pokoknya kalau kalian sehat, otomatis tujuan kalian juga akan tercapai, oke? Dan jangan terlalu dibebani pikiran, karena ibaratnya kita merantau di luar negeri, kita jauh dari orang-orang yang ibaratnya yang mensupport kita, dari keluarga, dari anak, atau dari lingkungan gitu kan. Pokoknya jangan dibebani semua pikiran itu. Pokoknya semuanya harus plong dan kita fokus di sini kerja, jaga kesehatan. Pokoknya kita juga harus berdoa untuk keluarga kita yang lagi jauh dari kita, biar mereka juga sehat gitu. Jadi kita sama-sama berdoa. Mereka berdoa buat kita ya berdoa buat mereka gitu. Biar semuanya itu lancar dan biar semuanya itu berkah gitu loh. Walaupun seandainya masih ada yang nggak suka sama kita, ya bodoh amat. Yang penting kita nggak merugikan mereka gitu loh. Udah gitu aja. Yang penting kita terus fokus sama tujuan kita. Lalu dipikirkan yang terlalu membebani pikiran kita. Lebih fokus kerja, capai masa depan, dan kita harus mensehatkan badan kita ya, terutama kesehatan loh. Kalau di Taiwan itu terutama kesehatan. Udah nggak usah mikirin yang nggak usah mikirin gimana. Kalau kalian sayang sama keluarga kalian tinggal berdoa aja. Otomatis Allah juga pasti ini loh, walaupun kita jauh dari keluarga, kita berdoa sama Allah, ibaratnya dimanapun kita berada, Allah juga pasti ada gitu loh, gitu. Pokoknya kita harus benar-benar berdoa. Kita jauh dari keluarga, jangan jangan jauh dari Allah gitu loh. Dekatkan diri juga dengan Allah, berdoa. Jujur aku selama di Taiwan, aku nggak pernah, walaupun aku jaga orang pikun, tapi aku nggak pernah jauh dari doa. Karena doa orang tua, doa kita termasuk, itu benar-benar harus ada. Karena yang namanya rezeki itu kan kita nggak tahu, yang namanya musibah itu kita nggak tahu kan, yang namanya milik terjadi itu nggak tahu. Jadi Allah juga ibaratnya, walaupun kita di sini bahagia, di sini punya majikan baik, tapi kita tidak ibaratnya kalau kita jauh dari Allah berarti kita nggak bersyukur dong gitu kan. Jadi makanya aku tuh walaupun aku jauh dari orang tua,
aku yakin, aku pasrah kepada Allah gitu, aku pasrah pada Allah. Tapi tujuan aku bener ke Taiwan, mau menggapai cita-cita aku, nggak mau yang gimana-gimana. Fokus sama tujuan aku, dan aku berdoa sama Allah, minta perlindungan, minta keberkahan, minta keselamatan untuk aku dan untuk keluarga aku yang jauh dari aku gitu kan, biar semuanya selamat. Kalaupun ada orang ibaratnya yang benci sama kita ataupun keluarga kita, udah kita pasrah aja sama Allah gitu loh, pasrah aja sama Allah, biar Allah yang mengampuni aku dan mengampuni dosa mereka juga, gitu aja. Jadi kalau ada orang yang benci sama kita nggak usah mendoakan yang nggak baik-baik, kita doakan aja yang baik-baik, kita doakan mereka agar mereka ya selamat dan diampuni dosa-dosanya, dan Allah juga ibaratnya, dan aku juga ibaratnya kita juga biar sehat dan selamat, udah gitu aja. Karena semuanya itu harta benda, ke nyawa kita ibaratnya kan udah rahasia Allah semua kan, ibaratnya takdir ibarat milik yang bagus itu tuh semuanya hanya milik Allah semuanya. Jadi semuanya itu harus pasrah hidupnya sama Allah gitu loh. Yang penting kita berdoa yang baik-baik untuk kesehatan kita, untuk rezeki kita, untuk masa depan kita. Kita punya pikiran yang positif aja dan berdoa yang baik-baik, nggak usah yang terlalu mikiri orang-orang yang tidak suka sama kita tuh nggak usah gitu loh. Udah biar aja yang orang yang nggak suka sama kita ya bodo amat, yang penting kita nggak merugikan mereka dan kita lebih fokus ke tujuan kita dan juga masa depan kita dan juga cita-cita kita. Yang penting pertama kalau di Taiwan itu kita harus fokus pada kesehatan kita, kedua kita harus fokus sama pekerjaan kita, ketiga kita harus fokus dengan tujuan dan cita-cita kita kalau mau pergi ke Taiwan. Pokoknya kalian itu benar-benar wanita hebat, benar-benar wanita luar biasa kalian itu. Pokoknya kalian semua, aku berdoa buat kalian semuanya, mudah-mudahan kalian sehat, mudah-mudahan kalian tuh sukses, dan mudah-mudahan kalian itu mencapai tujuan kalian dan yang terutama kesehatan. Oke? Tujuan aku tuh cuma hanya menyampaikan apa yang semacamnya. Aku pengen kasih semangat buat kalian, dan kasih semangat yang buat yang lain gitu loh ya. Aku tuh cuma hanya berbagi pengalaman aku dan berbagi, saling tukar pikiran aja ya. Ya udah sampai di sini aja, aku juga udah habis makannya kan, nggak terasa kan makannya habis kalau banyak ngobrol. Ya udah, assalamualaikum semuanya, terima kasih yang sudah mendukung support aku, makasih, assalamualaikum. Jangan lupa ya klik, comment, and subscribe. Bye bye.